Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan presentasi dengan judul materi Understanding Ethics. Adapun anggota dari kelompok 1 itu ada Alda Olivia Jayanti, kedua ada Clara Cika Novriliani, ketiga ada Jihan Nurul Fatika, keempat ada Nabila Dela Yasha, kelima ada Reni Fuji Astuti, keenam ada Rioska Patriazen, ketujuh ada Septia Anissa, yaitu saya sendiri, dan kedelapan ada Vera Monika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Next. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rioska Patriazen. Kepada Saudara Rios, saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Septia Nisa selaku moderator pada hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan langsung membahas tentang definition of ethic itu sendiri. Yang dimana di sini etika merupakan suatu perangkat ataupun aturan yang biasanya tidak tertulis namun diyakini oleh masyarakatnya sebagai tata cara di kehidupan sehari-hari dalam berperilaku dan juga bersosialisasi. Nah, di dalam KBBI itu sendiri dituliskan bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan juga tentang apa kewajiban hak dan kewajiban moral. Dan juga di sini kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang mana yang di dalam bentuk tunggal memiliki arti yang banyak ataupun arti yang menjemuk seperti tempat tinggal biasa ataupun juga padang rumput, kebiasaan, adat serta akhlak dan juga watak, perasaan, sikap dan juga cara berpikir. Selanjutnya moderator. Nah, selanjutnya lagi di sini ada 4 poin utama yang nantinya akan dielaborasikan oleh teman saya, yaitu kita akan membahas tentang understanding ethic itu sendiri dan juga dilanjutkan oleh deontological reasoning, selanjutnya lagi ada theological reasoning dan juga ethical reasoning. Baiklah, kepada moderator dipersilakan. Terima kasih Saudara Rios atas pemaparan mengenai latar belakang materi kami pada pagi hari ini. Selanjutnya, yaitu next, kita masuk ke materi Understanding Ethics yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudara Vera. Kepada Saudara Vera, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh slide selanjutnya dulu. Baik, di sini saya akan bahas mengenai understanding ethics. Nah, dalam arti luas, etika itu dapat didefinisikan sebagai kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, menurut Behrens di dalam Werin 2019, etika juga merupakan refleksi kritis yang mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi dalam kata lain, etika juga bisa disebutkan sebagai suatu aturan yang lahir dari sebuah kebiasaan yang dianggap sebagai ukuran nilai untuk menyebutkan sesuatu yang pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik. Nah, bagi individu dan organisasi, etika itu berarti mendefinisikan nilai-nilai individu dan kemasyarakatan yang dapat diterima secara moral dan menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Dengan kata lain, etika itu berarti lebih dari sekedar menyuarakan niat untuk melakukan hal yang benar, tapi benar-benar memasukkan etika tersebut ke dalam diri kita sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ini ada dua metode umum untuk bahan evaluasi etika tindakan tertentu. Yang pertama ada teleologi dan juga yang kedua ada deontologi. Nah, teleologi ini sendiri merupakan pendekatan yang berorientasi hasil yang mendefinisikan perilaku etis atas dasar konsekuensi baik atau buruk. Nah, etika teleologi ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu. Nah, selanjutnya itu deontologis. Kalau deontologis itu berarti pendekatan berorientasi tindakan yang menekankan nilai atau nilai intrinsik dari tindakan itu sendiri. Biasanya deontologi itu sangat menekankan pentingnya kemauan baik dan watak yang kuat dari para pelakunya, terlepas dari akibat yang timbul dari apa yang pelaku itu lakukan.
Terima kasih. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Vera atas penjelasannya mengenai understanding ethics. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai theological reasoning yang akan dijelaskan oleh Saudari Clara Cika. Kepada Saudari Clara Cika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teleological reasoning atau pendekatan teleologi. Next, slide selanjutnya. Jadi di sini ada definition of teleological reasoning atau definisi dari pendekatan teleologi. Nah, teleologi ini dari Yunani yaitu telo dan logos, di mana telo mengacu pada akhir dan logos mengacu pada pembelajaran. Jadi teleologi berarti studi tentang tujuan. Nah, pendekatan ini diterapkan oleh filsuf utilitarian yang mengemukakan bahwa kegunaan tindakan diukur dengan seberapa banyak kesenangan yang akan dihasilkan harus dianggap paling penting dalam menentukan perilaku etis. Nah, utilitarian ini memeriksa kegunaan tindakan tertentu dalam meningkatkan kehidupan manusia dan menemukan bahwa alternatif etis ini adalah salah satu yang menghasilkan keseimbangan terbesar antara kebaikan atas kejahatan. Dan di permukaan pendekatan utilitarian ini atau sekedar melihat konsekuensi yang dihasilkan dari tindakan tertentu. Nah, ini merupakan cara mudah untuk mengevaluasi masalah yang ada, bagaimanapun juga karena seseorang harus bertindak sebelum mengetahui hasil dari tindakannya. Sarana untuk mengukur potensi barang harus dibuat. Dan jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa etika teleologi ini menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada tindakan mencuri adalah, seperti yang kita ketahui adalah tindakan mencuri adalah hal yang buruk, tetapi jika tujuannya untuk hal baik, maka berdasarkan etika teleologi, hal tersebut dapat dipandang dengan baik. Slide selanjutnya. Nah, tiga tokoh teori etika teleologi. Yang pertama itu ada Plato, di mana Plato mengatakan untuk mencapai kebahagiaan, jiwa manusia harus sampai kepada dunia ide-ide atau dunia yang luas. Nah, hal ini hanya bisa terjadi dengan cara pengandalan rasio atau akal budi. Yang kedua ada Aristoteles, di mana Aristoteles menegaskan bahwa kebahagiaan sesuatu final serba cukup pada dirinya dan tujuan dari segala tindakan. Yang ketiga ada Thomas Aquinas, di mana ia mengatakan bahwa Allah adalah tujuan dari segala sesuatu. Dengan demikian, segala sesuatu yang berorientasi kepada Allah dikatakan baik, dan segala sesuatu yang tertuju di luar Allah dikatakan sebagai tindakan yang jahat. Yang ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pendapat dari para ahli, di mana Jeremy Bentham, yang mana seorang filsuf Inggris dan pimpinan awal dalam pemikiran utilitarian ini memberikan beberapa petunjuk yang dinamakan dengan kalkulus hedonistik. Di sini Bentham mengidentifikasikan 7 faktor yang dengannya suatu tindakan harus diukur dari, yang pertama itu ada intensitas perasaan, yang kedua ada durasinya, yang ketiga ada kepastian atau ketidakpastiannya, yang keempat ada kecenderungannya atau keterpencilan, yang kelima ada kesuburannya atau masa depan, yang keenam ada kemurniannya atau kemungkinan bahwa kesenangan atau kesakitan akan terjadi, dan yang ketujuh ada luasnya atau jumlah orang yang terpengaruhi. Nah, Bentham merekomendasikan bahwa tindakan alternatif harus dievaluasi dengan sesuai dengan kriteria ini, di mana dengan memberikan skor untuk setiap faktor dengan tindakan yang menghasilkan skor tertinggi atau paling menyenangkan dianggap sebagai tindakan yang paling etis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Cika atas penjelasannya. Nah, kita langsung saja lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pendapat dari para ahli terkait teori training yang akan dijelaskan oleh Saudari Alda. Pada Saudari Alda, saya persilakan. Baik, selanjutnya alasan teori utilitarian
cacat. Ini dikatakan cacat karena pertama fokus hanya pada kuantitas kesenangan yang dihasilkan, bukan pada jenisnya. Seperti contoh, seorang anak yang bernama Febri merupakan seorang anak dari keluarga yang kaya. Ia mempunyai teman yang bernama Asep. Asep ini adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Ia ingin melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi, tetapi ia tidak mempunyai biaya. Febri yang mengetahui mengenai hal itu ingin membantu, tetapi orang tuanya tidak mau membantu. Alhasil Febri berbohong demi membantu Asep dapat lanjut bersekolah ke perguruan tinggi. Yang kedua, teori dapat digunakan untuk membenarkan bahwa perilaku tidak etis jika hasilnya adalah baik. Seperti contoh lagi, seorang anak yang mencuri untuk memberi obat ibunya yang sedang sakit parah. Perspektif ini, kedua contoh tersebut dianggap benar karena tindakan yang baik. Teori utilitarian ini mempunyai kualitas moral yang berspektif bahwa baik buruknya sesuatu itu berdasarkan dari kegunaan, namun tindakan baik tetap harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut hukum. Next. Pendapat dari para ahli. John Stuart Mill menolak gagasan bahwa semua kebaikan itu sama. Kebahagiaan yang diterima sebagai dasar dari kegunaan moral atau prinsip kebahagiaan terbesar. Menyatakan bahwa tindakan itu benar secara proporsional karena tindakan itu cenderung meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud oleh John Stuart Mill ini adalah kesenangan yang lebih kita inginkan dan kebahagiaan itu lebih berharga daripada yang lain. Next. Pendapat dari Profesor Etika Thomas White. Pikiran seseorang adalah komponen terpenting dalam proses teologis. Imajinasi dari penilaian adalah komponen penting dalam pendekatan yang berorientasi pada hasil atau konsekuensi untuk analisis etis. Kita perlu menggunakan imajinasi kita untuk mengetahui semua kemungkinan yang konsekuensi dari suatu tindakan. Jika Anda memiliki varian pilihan, Anda harus berspekulasi tentang kesenangan dan penderitaan apa yang akan mengikuti dari setiap tindakan. Dan Anda perlu membutuhkan imajinasi Anda untuk memberitahu konsekuensi jangka panjang dari pilihan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yes, tolong di-pause dulu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga mengenai deontological reasoning yang akan dijelaskan oleh saudara Nabila. Kepada Nabila, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deontological reasoning. Oke, boleh di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait definition of deontological reasoning. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa istilah dari deontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata deontos yang berarti kewajiban dan juga logos yang berarti ilmu atau teori. Nah, pendekatan dari deontologi ini didasarkan pada premis bahwa manusia wajib memperlakukan manusia lainnya dengan bermartabat karena mereka adalah manusia. Nah, dalam pendekatan humanistik juga, orang-orang berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dan memperlakukannya sesuai dengan hak tersebut. Oke, nah kemudian pendekatan deontologis ini mengukur tindakan benar atau salah ini secara moral dengan mengevaluasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau tidak. Nah, etika boleh di next dulu. Oke, selanjutnya etika deontologis ini dikaitkan dengan bapak deontologi modern, yaitu Immanuel Kant. Nah, dia dikenal dengan categorical imperative, yaitu mencari prinsip transenden atau prinsip utama yang berlaku untuk semua manusia. Nah, idenya adalah bahwa manusia harus diperlakukan dengan bermartabat dan juga hormat karena mereka memiliki hak. Berarti dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam etika deontologis ini orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan memperlakukannya sesuai dengan hak tersebut. Nah, konsep inti di balik ini adalah bahwa ada kewajiban objektif
atau tugas yang dituntut dari semua orang. Nah, ketika dihadapkan pada situasi etis ini, maka prosesnya hanyalah salah satu dari mengidentifikasi tugas seseorang dan membuat keputusan secara tepat. Nah, menurut Kant sendiri, ada 3 hal yang harus dipenuhi dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah tindakan mempunyai nilai moral. Nah, tindakan itu harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Nah, lalu yang kedua, nilai moral suatu tindakan bukan tergantung dari tercapainya suatu tindakan itu, melainkan pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Walaupun tujuannya tidak tercapai, tetapi tindakan tersebut sudah dinilai baik. Lalu yang terakhir yaitu konsekuensi dari kedua hal tersebut, kewajiban untuk mematuhi hukum moral universal adalah hal yang niscaya bagi suatu tindakan moral. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya yaitu terkait kekurangan dari pendekatan deontologikal itu sendiri. Nah, deontologi analisis ini terletak pada definisi hukum moral dari konsepnya Kant. Nah, tantangan dari perspektif ini adalah bahwa terdiri atas 2 asumsi. Yang pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi situasi yang dilematis, etika deontologi ini tidak memadai untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita harus bertindak dalam situasi konkret yang dilematis itu. Nah, hal ini kemudian dipecahkan atau diluruskan oleh W.D. Ross dengan mengajukan prinsip prima facie. Nah, menurut Ross, dalam kenyataan hidup ini kita menghadapi berbagai macam kewajiban moral, bahkan bersamaan dalam situasi yang sama. Nah, situasi seperti inilah kita perlu menemukan kewajiban-kewajiban terbesar dengan membuat perbandingan antara kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, untuk itu, Ross memperkenalkan perbedaan antara kewajiban prima facie dan kewajiban-kewajiban aktual. Lalu asumsi kedua bahwa etika deontologi ini sesungguhnya tidak bisa menggelakkan pentingnya akibat dari suatu tindakan itu sendiri untuk menentukan apakah tindakan itu baik atau buruk. Nah, kemudian hal ini juga ditentang oleh Adam Smith bahwa motif dan kemauan baik saja tidak dengan sendirinya menentukan nilai suatu tindakan. Dan juga motif juga tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari kesalahan moral karena tindakannya itu sendiri. Nah, misalnya ketika seseorang yang tanpa sengaja membuang batu dari jendela rumah di lantai 2 dan melukai seseorang di bawahnya, atau bisa mengakibatkan meninggal, jelas tindakan itu merupakan tindakan yang salah secara moral. Bukan karena motifnya untuk melukai atau membunuh, melainkan karena tindakan itu berakibat untuk merugikan orang lain. Nah, dari pihak lain pun mengatakan bahwa akibat saja tidak dengan sendirinya menentukan baik atau buruk suatu tindakan. Ada tindakan yang memang berbuat baik, tetapi tindakan itu tidak bisa dinilai dengan baik. Karena akibat itu hanya merupakan suatu kebetulan. Nah, sebaliknya nih, ada tindakan yang berakibat buruk, tetapi dilakukan berdasarkan kemauan baik. Misalnya, mencuri untuk membeli obat demi menyelamatkan nyawa saudaranya yang sedang sakit parah. Nah, dapat dibenarkan karena itu merupakan kemauan baik untuk menyelamatkan saudaranya, walaupun merugikan seseorang yang dicuri. Nah, namun terlepas dari kedua asumsi ini, masih banyak temuan-temuan bahwa pendekatan deontologi ini mampu memberikan modal terkuat untuk etika PR itu sendiri, sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nabila atas penjelasannya mengenai deontological reasoning. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Reni. Kepada Saudari Reni, saya persilakan. Terima kasih kesempatannya. Selanjutnya yaitu kaitan deontologi dengan praktisi PR. Menurut Profesor McElligott, para profesional PR yang mengakui hak-hak dasar ini akan bekerja untuk memastikan organisasi dan klien mereka terlibat dalam komunikasi etis. Bersikap adil adalah tindakan yang baik dan sudah merupakan kewajiban untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga kita harus menghindarinya. Demikian pula, sikap hormat terhadap orang lain akan dianggap baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban moral. Contohnya yaitu membuang limbah ke sungai akan dinilai buruk secara moral bukan karena akibatnya yang merugikan. Tindakan ini dinilai buruk karena tidak sesuai dengan kewajiban moral untuk hormat kepada alam atau respect of nature. Untuk contoh yang lebih sederhananya yaitu jika saya diberikan tugas
dan saya mengerjakannya, maka tindakan yang saya lakukan dianggap benar, tetapi dianggap salah jika saya tidak mengerjakannya atau mengabaikannya. Tolong next. Selanjutnya yaitu 3 macam teori deontologi. Menurut Ristika dan Juliarti, ada 3 macam teori deontologi, yaitu 1. Rational monism. Teori ini dibuat oleh Immanuel Kant yang meyakini bahwa suatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan sense of duty atau rasa tanggung jawab. Tugas atau kewajiban individu adalah melakukan sesuatu yang rasional dan bermoral, sehingga semua tindakan yang berasal dari keinginan Tuhan dianggap bermoral. Untuk membedakan tindakan bermoral dan tidak bermoral, maka perlu diajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Ukuran yang digunakan adalah hati nurani individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu traditional deontology. Teori ini memiliki dasar yang kuat, yaitu meyakini Tuhan dan kesucian hidup. Tugas dan kewajiban moral berpedoman pada perintah Tuhan. Semua tindakan harus dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Yang ketiga yaitu institutionistic pluralism. Teori ini tidak memiliki prinsip utama, hanya menyatakan bahwa ada beberapa aturan moral atau kewajiban yang harus diikuti oleh semua manusia. Aturan dan kewajiban tersebut sama pentingnya sehingga sering muncul konflik satu aturan dengan aturan lainnya. 7 kewajiban utama yang harus dilakukan manusia dalam teori institutionistic pluralis yaitu yang pertama, kewajiban akan kebenaran, kepatuhan, ketaatan, menjaga rahasia, setia, dan tidak berbohong. Yang kedua, kewajiban untuk berderma, murah hati, dan membantu orang lain. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan. Kelima, wajib memperbaiki kesalahan yang ada. Keenam, wajib bersyukur, membalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, khususnya orang tua. Dan yang terakhir, kewajiban untuk mengembangkan kemampuan diri. Dan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Reni atas penjelasannya. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu ethical reasoning yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jihan. Kepada Saudari Jihan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Selanjutnya adalah ethical reasoning. Nah, jika sebelumnya kita telah membahas bagaimana praktik PR dipandang dari sudut pandang pendekatan theological dan juga deontological, nah selanjutnya adalah bagaimana sih penalaran etis atau ethical reasoning ini diterapkan di praktik kegiatan PR tersebut. Nah, sudah menjadi makanan sehari-hari bagi praktisi PR dalam kehidupan korporat ataupun organisasi yang dihadapkan dengan situasi di mana ia dilema akan kewajiban yang pelaksanaan kegiatannya yang di atas dasarkan kewajiban atau moralitas. Namun terlepas dari hal tersebut, tetap saja etika itu merupakan hasil produk dari penalaran etis atau penalaran etika yang dimana dapat dikatakan bahwa semakin baik etika orang tersebut, sudah barang tentu memiliki penalaran intelektual yang baik pula. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki ability untuk bernalar atau menganalisis suatu tindakan dan juga dampak yang akan ditimbulkan ketika dia mengambil tindakan tersebut atau tindakan tertentu. Dan kemudian sehingga secara tidak langsung ini akan memunculkan rasa tanggung jawab bagi praktisi PR itu, baik itu secara hukum maupun secara moralitas. Dan kemudian adalah stigma. Nah, di mana stigma yang berkembang di masyarakat bahwa etika bukanlah suatu hal yang dapat didapatkan dari by learning atau by teaching, seperti halnya matematika, bahasa Indonesia, studi-studi yang ada di mata kuliah atau di mata pelajaran sekolah, ternyata ini didukung fakta dari ahli atau penemuan orang-orang terkemuka yang masih masih kesulitan dalam mencari cara efektif menjadikan seseorang beretika seperti itu. Kemudian terlebih mayoritas negara yang
yang memang memiliki sekolah-sekolah terbaik, sekolah bisnis terbaik, kemudian akademiknya mumpuni pun masih kesulitan dalam mencari cara atau masih kurang berhasil dalam menyesuaikan antara teori etika dengan realitanya. Boleh next slide. Sehingga untuk mencari cara gimana sih PR dapat sebentar ya, sepertinya ada jaringan. Nah, sehingga bagaimana sih PR dapat bagaimana sih PR bisa mencari cara untuk mengambil keputusan tersebut, yaitu dengan the Porter Box Approach to Ethical Decision Making. Nah, ini adalah model pengambilan keputusan dari Ralph Walter yang mana dia membentuk sebuah model bagaimana PR bisa mengambil tindakan yang sesuai, yang bijak, dan juga tepat. Nah, di sini ada 4 pendekatan tahapan. Yang pertama adalah define situation, kemudian ada identify values, kemudian ada select principles, dan juga ada choose loyalties. Nah, gimana nih cara kita mudah memahaminya, yaitu dengan studi kasus nih. Jadi di sini ada seorang praktisi PR untuk sebuah mega-based energy company yang merupakan perusahaan dengan orientasi produksi minyak dan eksplorasi gas. Nah, Megabucks dengan banyak proses pengalaman ups and down-nya, menurunkan harga minyak dan juga gas, di sini dia melihat ada potensi dari Indonesia, Laut Jawa, yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya akan sumber dayanya. Nah, di sini walaupun masih research-nya masih kurang, uji coba juga masih kurang, tapi praktisi PR ingin ingin melakukan research di sana gitu kan dengan meluncurkan press release untuk mengetahui apakah benar nih di Laut Jawa ini ada potensi nih yang bisa menguntungkan Megabucks berkali-kali lipat seperti itu. Namun dari atasan dari Megabucks company ini sendiri meminta untuk menyiapkan press release yang malah meremehkan research tersebut. Jadi dia pengen bukan pengeboran tanpa harus mengetahui terlebih dahulu di sini benar-benar berpotensi apa enggak, bakal ada dampak negatif apa enggak bagi masyarakat sekitarnya seperti itu. Sehingga tapi di lain sisi nih PR ini kan punya laporan internal ya, seperti laporan sustainable report ataupun financial report. Nah, di situ kan mengindikasikan bahwa perusahaan itu pasti sudah mengetahui nih bahwa penemuan atau research itu perlu untuk dilakukan dan juga bahkan memunculkan dampak material lainnya untuk perusahaan tersebut. Nah, terus bagaimana nih PR menghadapi ini dilema seperti ini? Apakah harus mengikuti perintah dari atasannya atau berpegang teguh pada moralitas yaitu kode etik PR-nya, yaitu dengan cara menggunakan 4 tahap aplikasi dari The Porter Box. Nah, yang pertama adalah define situation. Nah, untuk define situation ini sebelum PR mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu keputusan, dia harus tahu dulu nih akar permasalahannya seperti apa nih sebab akibat yang akan dia timbulkan ketika dia berbohong nih kepada publik. Nah, jadi ketika laporan tersebut telah dirilis, ternyata sumber tersebut merupakan hasil penemuan yang signifikan. Nah, berarti bakal ada bencana dong yang terjadi di perusahaan ini. Nah, dampak yang terburuk yang muncul adalah baik praktisi PR maupun perusahaan itu pasti dianggap tidak etis nih oleh para konstituennya atau para publiknya. Dan kemungkinan terburuk terbesar yang akan terjadi pada perusahaan ini adalah ya bakal dikenakan sanksi hukum oleh negara tersebut, yaitu negara Indonesia. Dan yang kedua adalah tahap identify values atau mengidentifikasi nilai. Nah, di sini PR ini harus dapat memilih values yang paling penting di dalam situasi tersebut, yang mana dapat mengevaluasi tindakan potensial dari situasi tersebut. Nah, untuk kasus ini, kejujuran dan keadilan atas, karena kejujuran keadilan ini akan berurusan langsung, akan berkaitan langsung, berhubungan langsung dengan para masyarakat sekitar. Yang kemudian adalah selecting principle atau pemilihan prinsip. Nah, di pemilihan prinsip ini akan muncul nih pertanyaan-pertanyaan, bagaimana laporan palsu tersebut dapat mempengaruhi sistem? Bagaimana jika situasi tersebut dikaitkan dengan prinsip kode etik PR ataupun kode etik bisnis yang relevan? Nah, semua itu bakal bisa terjawab ketika PR ini bisa melihat nilai yang ia pegang di sebelumnya, ataupun dia dapat mengembangkan tindakan yang akan dia ambil dan juga meramalkan implikasi yang akan timbul ketika dia mengambil tindakan tersebut. Nah, dan kemudian adalah pemilihan loyalitas terhadap stakeholders. Nah, sini
pemilihan loyalitas terhadap stakeholders ini akan membantu dan mengarahkan pemikiran praktisi PR dalam menentukan arah yang jelas mengambil sebuah keputusan sesuai dengan pihak yang akan diuntungkan perusahaan tersebut. Nah, dalam kasus ini untuk bursa efek, kemudian juga pemerintah lokal, pemerintah sekitar, ataupun perusahaan-perusahaan yang berrelevan, masyarakat sekitar terutama, itu akan diuntungkan atau akan menguntungkan perusahaan juga ketika dia loyal terhadap perusahaan kita. Sehingga kita harus mengambil jalan cara yang bisa menguntungkan masyarakat sekitar agar dapat muncul persepsi atau citra positif bagi perusahaan tersebut. Dan selanjutnya, keempat dimensi yang mencakup fakta, nilai, dan prinsip dan loyalitas yang telah disebutkan sebelumnya itu merupakan tools untuk membantu praktisi PR pada situasi dilema akan etika atau kewajiban dari atasannya. Nah, ini akan membuat keputusan yang dia ambil tuh bisa yang terbaik, yang bijak, dan juga tepat. Selanjutnya, setelah keputusan itu diambil, langkah selanjutnya adalah gimana nih praktisi PR itu dapat menentukan sistem eksekusi yang efektif dan juga penuh dengan rasa etika. Mungkin segitu saja. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nisa. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Jihan atas penjelasannya mengenai ethical reasoning dan juga pengaplikasian the voter box. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan dari saya sendiri yang berkaitan dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Jihan Nurfatika sebelumnya. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih praktisi PR tersebut dapat menentukan sistem eksekusi yang efektif dan juga penuh dengan kehormatan yang sesuai dengan etika. Nah, pada kesempatan yang pertama, itu saya akan menjelaskan pendapat atau pendekatan praktis dari Profesor Ronald Sim mengenai suatu pendekatan praktis yang dapat digunakan kita selaku praktisi PR perusahaan dalam membantu karyawan ketika menyelesaikan dilema etis. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu mengenali dan mengklarifikasi dilema etis terlebih dahulu. Kedua, mendapatkan kemungkinan dari semua fakta yang ada. Ketiga, membuat daftar pilihan. Keempat, menguji segala pilihan dengan menanyakannya. Kelima, membuat keputusan. Keenam, periksa kembali keputusan yang sudah ditentukan dengan beberapa pertanyaan seperti bagaimana perasaan saya jika keluarga saya mengetahui hal ini, atau bagaimana perasaan saya jika keputusan itu dicetak di surat kabar. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Next. Dan berikutnya yaitu pendapat atau masukan dari Frank Nafran dan asosiasi mengenai proses pengambilan keputusan langkah yang menggambarkan dengan apa yang orang lakukan secara alami ketika dihadapkan dengan sebuah dilema etis, terkhusus jika terjadi di sebuah perusahaan. Nah, sedikit berbeda dengan tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini Frank Nafran dan asosiasi memberikan 6 tahapan. Yang pertama ada define the problem, kedua ada identify available alternative solution, ketiga evaluate the identified alternative, keempat make the decision, kelima implement the decision, dan keenam evaluate the decision. Nah, di sini saya akan mengelaborasi ke-6 tahapan tersebut serta menyajikan salah satu contoh kasus yang bisa kita jadikan pengaplikasian model dari Frank Nafran ini. Nah, topik yang saya ambil yaitu topik yang pernah diangkat oleh Richard L. Duff, yaitu mengenai kasus pelecehan seksual. Nah, tokoh dalam kasus ini yaitu tokohnya itu adalah Harry Rule. Harry Rule merupakan salah satu pekerja di Sellington Pharmaceuticals selama 30 tahun. Nah, setelah bekerja di berbagai pabrik dan dia juga memiliki pengalaman kerja di 7 tahun di luar negeri, Harry kemudian kembali ke pusat dan mendapatkan posisi barunya sebagai wakil presiden pemasaran di Amerika Serikat. Nah, tentunya dari catatan kinerja si Harry tadi, tentunya kita dapat lihat bahwasanya memang si Harry Roger ini memiliki potensi kerja dan kemampuan integritas kerja yang sangat baik tentunya.
Nah, tetapi dia memiliki berkas pribadi yang menunjukkan banyak sekali catatan beberapa tuntutan buruk soal dirinya di lingkungan kerja. Mulai dari tuntutan mengenai perkataan tidak menyenangkan dan merendahkan, hingga tuntutan kelas berat seperti tuntutan pelecehan seksual yang pernah dia lakukan di lingkungan perusahaan. Hal yang lebih mengganggu adalah jumlah dan tingkat tuntutan senantiasa meningkat selama 10 tahun Roger bekerja di Sellington. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu define the problem, atau mengidentifikasi atau mendefinisikan apa permasalahannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai pengenalan kasus, contoh kasus si Harry tadi, dapat dilihat dari kasus tersebut, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Harry dapat dikategorisasikan sebagai pelanggaran etika dan manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Nah, perbuatan yang tidak menyenangkan dan merendahkan hingga terjadinya pelecehan seksual itu dapat diklasifikasikan dalam pelanggaran prinsip etika bisnis yang kelima, yaitu prinsip integritas moral. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan apa permasalahannya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu identify available alternative solution, atau mengidentifikasi solusi alternatif. Baiklah, selanjutnya, ketika kita sudah berhasil untuk mendefinisikan atau menjelaskan apa permasalahannya, kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengidentifikasi solusi alternatif yang tersedia. Nah, setelah mendapatkan definisi dan penjelasan terkait permasalahan, kita dapat solusi alternatif yang berupa, pertama, kita dapat melakukan investigasi terlebih dahulu terkait ajuan-ajuan yang kita terima. Kemudian yang kedua, kita dapat menerapkan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan perusahaan. Dan yang ketiga, alternatif yang tersedia adalah pemutusan hubungan kerja dengan pelaku pelecehan seksual tadi. Dalam hal ini adalah si Roger. Nah, setelah kita membuat alternatif, evaluasi alternatif yang tersedia, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu mengevaluasi kembali alternatif yang teridentifikasi sebelumnya. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kita punya 3 solusi alternatif. Nah, di tahap ini kita mengevaluasi alternatif mana yang kiranya dapat kita ambil, dapat kita lakukan, atau dapat kita laksanakan. Nah, pada tahap evaluasi, mungkin semuanya sepakat dan hampir semua perusahaan menyatakan bahwasanya elemen kunci untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja adalah suatu komitmen yang sangat kuat dari seluruh tindakan dalam perusahaan, tak memandang posisi ataupun jabatan orang yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Contohnya dalam kasus ini adalah si Roger. Roger merupakan wakil presiden pemasaran di Amerika Serikat. Tentunya si Roger memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan tersebut. Nah, dan kasus ini tidak berlaku dan tidak memandang dari posisi atau jabatannya, mulai dari tingkatan eksekutif puncak seperti Roger, hingga masuk ke tingkat karyawan atau penyelia biasa lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke 4, make the decision atau membuat keputusan. Setelah menimbang dan mengevaluasi alternatif yang sudah kita lakukan di tahap ketiga, maka keputusan yang dapat kita ambil adalah solusi yang ketiga, yaitu pemutusan hubungan kerja dengan si Roger tadi. Nah, setelah melakukan keputusan atau setelah membuat keputusan, kita masuk ke tahap kelima, yaitu implement the decision atau melaksanakan keputusan yang telah kita buat tadi, yaitu kita melakukan pemutusan hubungan kerja dengan si Roger tadi. Setelah terlaksananya keputusan itu, kita masuk ke tahap ke-6, yaitu evaluate the decision atau mengevaluasi keputusan. Nah, pada tahap ke-6 ini, lebih tepatnya pada tahap pertama, ketiga, dan ke-6, itu kita membutuhkan bantuan rangkaian filter yang telah disediakan di PPT ini. Yang pertama ada police,
atau kebijakan prosedur, kedua legal atau berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga ada U, yaitu universal, apakah sesuai dengan prinsip dan nilai universal yang telah diadopsi di sebuah perusahaan. Dan keempat ada self, atau apakah kasus itu memuaskan pribadi saya tentang benar, baik, ataupun adil. Nah, kita lanjut ke tahap ke-6 tadi, yaitu mengevaluasi keputusan yang telah kita ambil dan telah kita laksanakan. Dengan polis tadi, pernyataan kebijakan berkenaan dengan pelecehan seksual disepakati perusahaan merupakan sebuah pedoman kepada seluruh karyawan yang menyatakan kebijakan perusahaan terkait filosofi, komitmen untuk mencegah dan menanggulangi pelecehan guna menciptakan lingkungan kerja yang positif yang bersifat kondusif kepada perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian yang kedua ada legal ataupun hukum dan peraturan yang berlaku terkait pelecehan seksual. Di Indonesia sendiri itu ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak asasi manusia terkait pelecehan seksual, dan kemudian didukung lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 berkenaan dengan masalah tenaga kerjaan. Nah, yang ketiga yaitu poin U atau universal, apakah sesuai dengan prinsip nilai universal yang telah diadopsi oleh organisasi. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya kebijakan berkenaan dengan pelecehan seksual merupakan sesuatu yang telah melanggar prinsip nilai dari perusahaan. Oleh sebab itu, kasus ini tentunya berakibat fatal karena terkait dengan kesalahan atau penyimpangan pada moral dan etika dari sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada poin S atau self, itu berkenaan dengan definisi pribadi saya tentang benar, baik, dan adil. Ketika perusahaan telah melakukan atau melaksanakan keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan si Roger atau pelaku pelecehan seksual tadi, maka sudah dipastikan semua orang dalam perusahaan itu, termasuk saya dan sebagai praktisi PR, akan merasa hal itu adalah sesuatu yang adil untuk korban dan juga adil untuk korban dan pantas untuk dilakukan oleh Roger tadi. Next. Baiklah, kita masuk ke sesi akhir dari presentasi pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya, pada hakikatnya manusia memiliki kemampuan bernalar dan menganalisis apa dampak yang akan mereka dapatkan dari tindakan yang mereka ambil. Stigma bahwa etika bukanlah suatu objek yang dapat dipelajari atau diajari seperti halnya matematika, sejarah, atau objek studi lainnya yang dapat dipelajari di sekolah pada umumnya. Hal ini didukung dengan sebuah fakta bahwa beberapa orang terkemuka dan para ahli yang telah kami sampaikan oleh teman-teman kami sebelumnya mengalami banyak keluhan dan permasalahan untuk menerima dan mencari cara efektif untuk mengajari seseorang menjadi orang yang lebih beretika. Itulah sebabnya lahirlah presentasi materi pada pagi hari ini mengenai topik understanding etik untuk menjadikan kita sebagai manusia, khususnya sebagai praktisi PR pada di kemudian harinya dengan berlandaskan etika-etika moral dan berlaku sebagai manusia yang beretika. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Septianisa sebagai moderator pamit undur diri.